Oke, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih bersama Kika di Bincang Global untuk edisi hari ini 29 September 2021. Masih bersama Mas Rizky dan juga Mas Ambro. Topik kita kali ini impor barang kiriman luar negeri dan registrasi email. Banyak mungkin yang ingin Anda pertanyakan kawan global, bisa silakan saja di 087865110035 atau di 081339909670, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Sampai tuntas nanti pada pukul 10.30 WITA. Kita ada beberapa pertanyaan di WhatsApp, boleh langsung dibacakan ya Mas Ambro dan Mas Rizky. Yang pertama dari Ahmad di Narmada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dari Bea Cukai. Pak, di sosmed kan sempat bahkan sering kita jumpai postingan tentang lelang barang-barang yang disita oleh Bea Cukai dengan harga yang sangat-sangat miring. Misalnya iPhone yang harganya belasan bahkan hampir 20 juta hanya dijual dengan harga 2 jutaan. Apakah benar itu Pak atau penipuan? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih dari Ahmad di Narmada. Mungkin bisa langsung dijawab kita sampai kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Mas Ambro. Seperti ini Mas Ahmad dari Narmada ya. Iya betul. Jadi semua barang-barang yang ujung tidak dapat dilunasi kewajibannya, apabila nanti sampai dengan proses lelang, ini semua nanti akan diserahkan ke kantor piutang lelang. Jadi nanti ada website resminya. Ini semua nanti akan dilelang secara terbuka di website lelang.go.id. Oh salah, sebentar saya cek dulu. Jadi selain yang diupload di website ini lelang.go.id ini, lelang.go.id ya. Betul, ini bisa dipastikan penipuan. Gitu kalau mengatasnamakan bea cukai. Seperti itu, Mbak. Oke, nah itu Pak Ahmad di Narmada ya. Jadi selain yang diupload di situs lelang.go.id, penipuan. Betul. Hampir bisa dipastikan itu penipuan. Iya, jadi karena kantor piutang lelang ini induknya masih sama dengan bea cukai di Kementerian Keuangan. Oke. Jadi semua yang disita bea cukai ujung-ujungnya akan di-upload di lelang.go.id. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Rizky dan Mas Ambro. Selamat pagi Mbak Kika. Selamat pagi Bapak Narsum. Apa kabar Pak? Oh iya, saya ngajam di Selagalas Pak. Pak, bagaimana cara kita menghindari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai? Dan boleh dikasih tahu nggak Pak, apa saja contoh-contoh jenis penipuan yang pernah dilakukan yang mengatasnamakan bea cukai, supaya kami lebih berhati-hati. Terima kasih. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan Mas Najam. Jadi untuk penipuan mengatasnamakan bea cukai tadi contohnya seperti kita baru mengenal orang dari luar negeri atau mengenal online atau tiba-tiba dihubungin orang, diinfokan bahwa Mas Najam mendapatkan kiriman dari luar negeri. Kemudian karena mendapatkan kiriman, Mas Najam harus memenuhi pajaknya. Barang ditegah atau ditahan oleh bea cukai, jadi mengatasnamakan bea cukai, sehingga Mas Najam diminta untuk mentransfer uang, sejumlah uang ke rekening pribadi, seolah-olah mengatasnamakan bea cukai. Itu yang paling sering kita temukan. Bagaimana menghindari? Alangkah baiknya setiap mendapatkan informasi seperti itu untuk dikonfirmasi dulu kepada kami, mendatangi kantor bea cukai, memastikan untuk kami cek terlebih dahulu. Karena ada beberapa case mereka datang ke kantor kami setelah mentransfer uang. Waduh. Itu. Jadi kami pertegas di sini untuk pembayaran pajak itu tidak ada ke rekening pribadi. Semua itu langsung masuk ke kas negara. Jadi gitu, Mas Najam. Oke, tadi juga sempat kita simak sama-sama ya, bagaimana caranya mencegah penipuan tersebut.
Nah, silakan kawan global untuk Anda ingin bertanya kembali, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670 baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kita ke pertanyaan berikutnya, Mas Ambro dan Mas Rizky. Pak, sebagai wanita pasti tidak bisa jauh dari yang namanya kosmetik. Banyak nih Pak di situs-situs yang menawarkan kosmetik impor dari Korea dan sebagainya. Bagaimana kita tahu itu legal? Adakah kerjasama yang dilakukan oleh Bea Cukai dan BB POM Mataram? Silahkan Mas Ambro atau Mas Rizky. Mas Ambro silahkan. Oke. Dengan Mbak Tia. Jadi gini Mbak Tia, untuk barang kiriman berupa kosmetik ya. Jadi terhadap kosmetik ini apabila masih dalam jumlah wajar, itu nanti akan kita mintakan surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa barangnya tidak untuk diperjualbelikan yang pertama. Lalu kita juga akan melakukan pengecekan apakah ini barang terlarang atau bukan, seperti itu. Apabila nanti diperlukan bisa kita mintakan persetujuan dari Badan POM, seperti itu. Oh, jadi ini memang ada maksimal pengiriman gitu ya, mungkin ya. Betul. Mas Ambro ya. Iya, jumlahnya harus wajar untuk penggunaan pribadi, Mbak. Oh gitu. Iya. Kalau untuk misalkan dia bilang untuk dijual gitu, ada juga penggunaan maksimalnya. Ada pengiriman maksimal. Kalau untuk dijual nanti pasti kita akan mintakan persetujuan dari Badan POM. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi kalau misalkan ada persetujuan untuk dijual, pasti akan bekerja sama dengan Badan POM ya. Betul. Mas Ambro ya. Ngomong-ngomong mengenai jumlah maksimal nih Mas Ambro dan Mas Rizky, barang kena cukai atau BKC hanya diizinkan per penerima barang per kiriman. Ini paling banyak berapa nih? Ada jumlah maksimalnya nggak ini? Ya, jadi untuk barang kiriman dari pos ya Mbak, melalui pos itu ada ketentuan tentang pembebasan barang kena cukai. Oke. Di sini pembebasan bukan pembebasan pajaknya Mbak, ya bukan pembebasan biaya masuk dan pajak, tetapi pembebasan allowance kuantitinya. Oke. Jadi untuk barang kena cukai berupa sigaret itu kita bebaskan sebanyak 40 batang. Lalu untuk barang kena cukai berupa cerutu diberikan pembebasan 5 batang. Lalu untuk barang kena cukai berupa tembakau iris diberikan pembebasan sebanyak 40 gram. Tembakau iris itu tembakau rajangan itu Mbak. Oke. Lalu untuk hasil tembakau lainnya, jadi ini barang kena cukai yang baru, itu diberikan pembebasan apabila dalam bentuk batang, itu diberikan pembebasan 20 batang. Oke. Apabila dalam bentuk kapsul, ada juga yang dalam bentuk kapsul ya? Ada Mbak, ini yang ramai vaping ini. Apabila dalam bentuk kapsul diberikan pembebasan sebanyak 5 kapsul. Apabila bentuknya cair, pembebasannya sebanyak 30 ml. Apabila sudah dalam bentuk cartridge, itu diberikan pembebasan sebanyak 4 cartridge. Lalu kalau masih ada dalam bentuk lainnya yang selain yang diatur tadi, diberikan pembebasan sebanyak 50 ml atau 50 gram. Itu untuk hasil tembakau lainnya. Oke. Lalu untuk minuman etil alkohol, ini kadang-kadang ada juga yang beli dari luar negeri. Nah, ini diberikan pembebasan sebanyak 350 ml. Oke. Dan terhadap kelebihannya akan dimusnahkan Mbak, seperti itu. Baik. Terhadap kelebihannya akan langsung dimusnahkan ya, iya. Mas Ambro ya. Mungkin Betul, banyak Mbak. yang tanya, untuk kelebihannya kan udah terlanjur beli itu gimana gitu. Ini akan langsung dimusnahkan kawan global ya. Nah, seringkali nih kita temukan Mas Ambro dan Mas Rizky, ketika ada saudara atau mungkin kerabat yang kerja di luar negeri, banyak yang titip-titip tuh
entah itu titip HP dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan jumlah HP yang boleh dikirim itu ada nggak maksimalnya juga nih, Mas Rizky? Baik Mbak Kika, jadi seperti salah satu fungsi tadi dari Bea Cukai adalah melaksanakan tugas titipan dari instansi lain. Jadi untuk jumlah HP yang boleh dikirim sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 38/DAK/Per/2013 itu perkiriman itu maksimal hanya 2 unit. Seperti itu. Maksimal hanya 2 unit ya. Jadi nggak bisa ada titip-titip lagi kawan global ya. Maksimal hanya 2 unit. Nah, kita ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Rizky dan Mas Ambro. Ya, pagi kita bacakan langsung. Yang pertama, selamat pagi. Izin saya bertanya. Sekarang kan banyak kita lihat rokok ilegal tanpa pita cukai yang beredar. Mungkin ini sebagai akibat dari mahalnya harga rokok legal, atau mungkin karena lifestyle baru. Apakah ada penindakan yang sudah dilakukan selama ini, Pak? Dan kalau dari segi industri, di wilayah mana industri rokok ilegal ini diproduksi? Kalau di NTB, terima kasih dari Udin di Tanjung Karang. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Udin pertanyaannya. Jadi kita berbicara cukai ya. Jadi apa sih cukai itu? Cukai itu adalah pungutan negara yang dibebankan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi apa sih karakteristiknya? Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan dapat memberikan dampak negatif. Nah, jadi aspek atau pertimbangan dikenakan cukai itu, kita mempertimbangkan ada 4 aspek. Yang pertama industri, itu termasuk tenaga kerja, terus ada kesehatan, terus yang ketiga tidak lepas dari tusi kami yaitu penerimaan, sama yang keempat untuk mengatasi BKC ilegal. Jadi sesuai dengan karakteristiknya tadi itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan dan peredaran perlu diawasi ya. Cukai itulah dijadikan instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai itu. Jadi harapannya semakin tinggi atau semakin mahal barang itu, jadi konsumsinya menurun. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan rokok-rokok ilegal? Saat ini kami bekerja sama dengan instansi terkait ya, Pol PP dan yang lainnya itu sedang melakukan gempur rokok ilegal. Jadi kami turun ke pasar-pasar, ke pengusaha-pengusaha untuk memberantas lah, untuk menertibkan rokok-rokok ilegal itu. Dan kebanyakan itu rokok yang dari luar, seperti itu. Oke, kebanyakan memang rokok-rokok dari luar ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Rizky dan Mas Ambro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Wah, kebetulan banget saya putar radio. Bapak Bea Cukai, kami sebagai perokok sering menemukan orang-orang yang menawarkan jenis rokok yang menurut kami asing karena berbeda dengan rokok yang pada umumnya. Dan orang itu menawarkan dengan harga yang murah, Pak. Tapi dari kebanyakan harga rokok pada umumnya, itu termasuk rokok apa ya, Pak, dari pandangan Bea Cukai? Supar di Lombok Tengah. Mas Rizky, silakan. Baik, sebenarnya untuk barang kena cukai sendiri itu berupa hasil tembakau, itu ada yang dikatakan sudah wajib cukai, ada yang belum. Jadi kalau yang sudah wajib cukai atau harus dilekati pita cukai itu adalah barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran. Jadi siap untuk dijual. Sedangkan untuk barang kena cukai berupa tis ini ya, kita berbicara tembakau iris nih, berupa tis, selama dia dikemas untuk penjualan tradisional atau yang nggak lazim, kemasan yang nggak lazim digunakan untuk penjualan eceran itu belum wajib cukai. Jadi mungkin dibungkus kok tradisional dulu kan daun atau apa, itu belum dikatakan wajib cukai. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang dimaksud apakah bentuknya seperti apa, apakah batang atau tembakau itu kan banyak nih kita temukan yang beli tumpian terus dijual, dicomot pakai tangan, masukin ini, jual-jual. Nah itu selama dia dikemas secara tradisional dan polos, tidak ada merek, tidak ada etiket atau tanda khusus yang membedakan kalau itu produksi saya atau produksi si pedagang itu kita anggap belum wajib cukai, seperti itu. Jadi harus dilihat-lihat dulu gitu. Betul. Ya. Jadi tadi titiknya itu
dikemas secara tradisional, yang nggak lazim. Kalau di sini kan banyak kan tes itu jual pakai kertas bening itu. Betul. Jadi selain itu atau yang tradisional, kalau dikemas seperti itu ya kita anggap itu BKC ilegal, itu akan kita tindak kalau dijual seperti itu. Kalau yang dibungkus dengan plastik? Iya, yang lazim dijual seperti yang resmi-resmi yang udah pita cukai itu kita akan tindak, kita anggap sebagai ilegal. Oke, itu karena di luar bungkus tradisional ya, seperti betul. yang dikatakan Jadi tadi. tradisional itu yang daun kan? Ya, yang nggak lazim lah untuk penjualan eceran yang ada di saat ini seperti itu. Baik 96,7 Radio Global FM Lombok kawan global, masih kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670 baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok dalam program Bincang Global.